Ya baik, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ya Presiden Jokowi menyatakan ya Pak Presiden Jokowi sangat menghormati Pak Prabowo, sangat mengagumi Pak Prabowo. Pokoknya yang baik-baik soal Pak Prabowo, soal perbedaan itu hal biasa ya, hal wajar. Nah, pokoknya mantap lah dan Pak Jokowi dan Pak Prabowo di sini ya gagah Prabowo dan Jokowi berdampingan naik maung dengan baret Brimob. Nah, pokoknya seru lah ya. Langsung aja lah kita tonton video ini sambil kita berkomentar ya guys. Ini dia videonya. Saya hanya ingin menyampaikan, buat saya Prabowo Subianto itu sangat spesial. Saya sangat menghormati Pak Prabowo, sangat menghormati. Kalau dalam beberapa kesempatan Pak Prabowo beberapa kali menyampaikan bahwa beliau merasa sangat cocok, merasa sangat sayang dengan saya. Ya begitu juga, itu juga yang saya rasakan. Di mana rasa kecocokan itu tumbuh karena apa? Karena saling rasa percaya, karena saling rasa percaya, saling menghormati, saling pengertian meskipun kadang ada perbedaan-perbedaan. Itu yang sangat jelas saya rasakan. Saya merasa bisa saling percaya dengan Bapak Prabowo, termasuk rasa percaya saya bahwa ke depan dengan kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, Indonesia dengan keberlanjutannya akan mampu meraih cita-cita Indonesia maju, Indonesia emas di 2045. Saya sangat meyakini itu, insya Allah semuanya sesuai yang kita cita-citakan, yaitu Indonesia emas di tahun 2045. Oke, nih ya momen Pak Jokowi dengan Pak Prabowo naik maung dengan baret Brimob ya. Kita lihat nih, para pembenci Pak Jokowi dan Pak Prabowo semakin kepanasan ketika melihat video ini ya kan. Pastilah ya kan. Wow, keren. Ini kalau Faisal Assegaf, Amin Rais, Refli Harun ya kan, yang di Tempo ya juga yang Bocor Halu ya, pasti ini panas ya ataupun panas dingin ya melihat Pak Prabowo seakrab ini bareng-bareng gitu ya kan. Dan nanti ada juga ya waktu ya bisa dibilang foto Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dikibarkan ya kan, lalu melewati terjun payung. Waduh, nanti kalian lihat ya. Nah ini langsung ya, tuh lihat. Hadirin yang berbahagia, kami sampaikan bahwa tim terjun payung mengibarkan bendera foto Presiden Republik Indonesia, foto presiden dan ya, foto Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Wow, ada Pak Prabowo juga. Pendaratan dilakukan oleh Brigadir Jenderal Polisi Julius Audi Sodila Tuheru SIK Mhan, Kepala Pendidikan Tuh, dan Latihan ada Pak Prabowo Kejahatan juga. Transnasional. Mantap. Alumni Kepolisian 96 Batalion Oh. Wirasatya. Dan selanjutnya Ini yang bilang Pak Prabowo nggak baik-baik saja sama Pak Jokowi. Dengan membawa bendera Densus 88 anti teror. Hadirin sekalian yang kami hormati, inilah flypass helikopter yang dimiliki Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam flypass ini menggunakan V formation dengan 10 helikopter di bawah pimpinan Ajun Komisaris Besar Polisi Agus Herli Sudiawan SEMM, jabatan Pilot Madya tingkat 3. Hadirin yang kami hormati, inilah para penerjun kebanggaan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keren-keren ya. Wow. Terima kasih. Presiden Republik Indonesia. Mantap. Bapak Joko Widodo. Ini baru keren ya kan. Demikianlah seluruh rangkaian peragaan kemampuan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bentuk kesiapan Polri dalam rangka pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Polri presisi menuju Indonesia.
Mantap. Bahwa memang serangan ke Gibran ini kenapa sampai betul-betul luar biasa ya, meluas, ya kan, fokus gitu, fokus dan meluas. Ini kan satu targetnya ingin menggagalkan Gibran. Ya. Kalau Gibran gagal, kan satu paket dengan Prabowo. Iya. Prabowo juga gagal dilantik. Nah, kemudian diskualifikasi. Iya. Nah, target mereka berhasil kalau Iya, itu. iya. Artinya Anies lah yang menjadi Itu nggak jadi ya, Pak? bukan Anies, Kenapa Anies? yang nomor 2 kan. Iya, nomor 2 ya. Biar nih 03 nih mendengar nih. Iya. Bahwa kalau Anda nyerang-nyerang Pak Jokowi, nyerang-nyerang Prabowo Gibran, dan didiskualifikasi yang naik Anies. Bukan Ganjar. Iya, Bang. Itu kan upayanya. Iya. Tapi kan sangat sulit dan tidak mungkin. Secara hukum, konstitusi, terutama proses-proses politik yang sudah dilalui kan tidak mungkin. Iya. Kan begini juga, sebetulnya semua spekulasi, semua provokasi soal Gibran, soal Pak Jokowi, itu terlalu fokus kepada 2 orang ini sehingga seperti melupakan Pak Prabowo. Emangnya nih ya, misalnya ya, kalau Gibran dibatalkan nih, emangnya tidak akan terjadi gejolak politik? Emangnya pendukung Gibran, pendukungnya Pak Jokowi, Diam-diam termasuk aja bahkan gitu ya. pendukungnya Pak Prabowo, tidak akan bergejolak, tidak Ya akan pasti marah, dong ya kan. tidak akan demo. Ya kan, Bang? Ini silent majority loh, 58% loh. Iya. Ketimbang yang Kor-kor. merasa benar ini 16% ini sama 25%. Ini lebih besar. Iya. Itu 16 sama 25 digabung itu masih kalah dengan 02, Bang, yang 58. Emangnya 58% ini nggak bisa demo, nggak bisa turun ke jalan. Yang masih solid kan yang 58%, 24%. Bang, gini, Bang, silent majority ini disebut sebagai silent majority itu bukan nggak ada alasannya. Ini adalah orang-orang moderat Ya. yang kalau nggak terpaksa benar nggak ngomong mereka. Mereka cukup berpendapat dalam hati. Nah, ya benar. Kalaupun mereka marah dalam hati. Mereka bisa mengendalikan dirinya. Ini kalangan moderat, Bang. Ya. Pendukung 02 ini adalah kalangan moderat. Nah, sehingga seolah-olah ketika yang di ujung kiri sama di ujung kanan ini bersuara dengan nyaring di media sosial, seolah-olah itulah kebenaran dan seolah-olah itu adalah suara dari mayoritas, padahal enggak. Padahal enggak ya memang. Padahal enggak, Bang. Sebenarnya kasihan. Iya, nah saya lanjutin dikit dulu, Bang, ya. Kalau misalnya Mas Gibran batal, mohon maaf nih, emangnya ya politik Indonesia akan stabil? Emangnya nggak akan ada yang demo? Banyak demo. Banyak, lebih besar daripada Nah, sekarang kita kalian. lihat kacamata Pak Prabowo. Pasti Pak Prabowo nggak mau, tidak menghendaki hal semacam itu. Beliau mau dilantik kok tanggal 20. Emangnya kalau diganti calon wakil presiden yang baru, beliau nggak repot? Ya repot lah, Bang. Ya gantinya lewat apa? Lewat banyak yang protes, ya kan. Mungkin kalau mekanismenya barangkali ada gitu, Bang, ya. Misalnya 2 nama diserahkan kepada Itu kan harus MPR. Iya kan? Intinya begini, Bang, akan terjadi kerumitan-kerumitan dan kompleksitas politik baru gitu loh. Dan belum tentu juga yang akan yang akan terpilih itu nanti akan lebih baik dibandingkan dengan Gibran. Lebih baik daripada Gibran. Nah, itu kacamata itu yang sekarang ini di kalangan provokator ini itu nggak ada. Ya. Dan di forum ini kita jelaskan bahwa Anda kalau punya harapan untuk menyingkirkan Gibran, tolong pertimbangkan variabel Prabowo. Ya, benar. Silent majority. Saya bukan dengan beliau. Oh, Hercules kenal dengan Pak Prabowo. Hercules ya. Bukan dekat dengan Pak Prabowo. Jadi Hercules bangga bang, enggak. Aku bicara apa dan aku bicara apa. Saya sering ketemu dengan beliau 4 mata. Saya sering dimarahin. Kamu nggak boleh keras tuh Hercules. Kalau kamu keras tuh aku khawatir kamu tuh dibunuh orang. Oh. Aku keras karena aku bela Bapak. Waduh. Aku keras untuk Bapak harga mati buat saya. Aku kalau bela Bapak, aku dukung Bapak. Hari ini aku keluar, ketembak orang di jalan, aku tidak akan lari. Karena mati itu Allah SWT. Dan beliau sampai manggut-manggut. Sangki Prabowo itu khawatir dengan saya, takut orang bunuh saya. Beliau itu menawarkan, Hercules, kamu tinggal dengan saya di Hambalang. Bawa istri kamu, anak kamu, tinggal sama saya di Hambalang. Saya takut kamu tidak apa-apain orang. Media boleh liput, boleh ekspos itu.
Karena saya tidak ada kaya, saya tidak mengenal. Saya bilang sama dia, Bapak, aku dukun Bapak. Kalau aku takut mati, aku nggak usah dukun Bapak. Oh. Kalau aku dukun Bapak, aku udah siap mati. Aku dukun Bapak, aku udah siap mati. Jangankan penjara mati pun aku nggak takut mati karena pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang waktu dulu mati ditembak mau berapa peluru pun, aku udah alami itu, aku nggak mati sampai hari ini. Wow. Udah alami itu, aku nggak mati. Bukan karena saya jagoan, saya Allah belum mengambil saya. Kalau Allah belum mengambil saya, sekaligus pun 5 meter pakai senjata otomatis mau R16 mau SS1 apapun, kita tidak akan tembus tanah tembus ini. Allah belum ambil kita. Ya benar juga. Bukan kita jagoan, bukan hebat mah. Mati itu sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Datang di dunia ini sudah ditentukan. Pada saat diambil pun sudah ditentukan. Kalau Bapak khawatir orang bunuh saya, Bapak harus suruh saya tinggal di Ambala anak istri saya. Berarti saya takut mati, saya nggak usah dukun Bapak. Sampai beliau diam aja. Ajaib. Nah, ini soal Pak Jokowi pula. Langit langsung mendung. Oh. Saat peresmian rumah sakit Hermina di ibu kota Nusantara. Ya. Seperti biasa berjemur. Waktu Berjemur panas ya. menunjukkan pukul 11 siang. Panas sangat terik. Iya, ya. Suhu saat itu terasa seperti 39 derajat Celcius. Waduh. Peresmian rumah sakit swasta ini bakal berlangsung di bawah terik matahari. Ya. Panas gila Tapi, memang. begitu Presiden Joko Widodo datang, Presiden Republik Indonesia tiba di tempat Oh, langsung matahari tiba-tiba tertutup awan. langsung tertutup awan ya. Waduh, ini mendukung sekali lah ya. Kepada Pak Presiden. Acara kita. peresmian yang berlangsung outdoor jadi sejuk. Bahkan sempat mendung. Oh, Kantornya sedikit jadi lagi mendung geser ya? dari Jakarta ke ibu kota Nusantara. Fasilitas Langit tertutup yang awan. biasanya ditanyakan oleh mereka adalah, Pak, Wow, keren ya. kalau anak-anak kami sakit, Presiden pergi, awannya hilang. Waduh. Awannya hilang ya, nggak Panas mendung. terik kembali. Waduh, waduh. Percaya atau tidak, begitulah realitanya. Waduh, waduh, waduh. Sang Silahkan pencipta bangun ini. persepsi sendiri soal ini. Ini sang pencipta ya. Allah yang Maha Kuasa ini lagi mendukung kepada apa yang dilakukan Pak Jokowi kayaknya ya kan guys. Karena ketika Pak Jokowi datang tiba-tiba matahari ditutup awan. Setelah Pak Jokowi pergi panas lagi gitu ya kan. Waduh, keren nih, luar biasa ya kan. Nah, jadi ada juga Hercules tadi yang wow, bisa dibilang siap mati untuk membela Pak Prabowo. Waduh. Kalau kelompok-kelompok Amin Rais berhadapan dengan si Hercules, kelompok Hercules, waduh, nggak ada apa-apanya ya kan guys. Aduh, keren-keren ya kan. Apapun lah saya doakan untuk Pak Prabowo dan ya para menteri-menterinya nanti, ya semoga membuat Indonesia semakin lebih maju, lebih makmur di atas kepemimpinan Pak Prabowo dan jajarannya ya kan. Ya kita doakan aja lah gitu ya kan guys. Nah, ya untuk media-media yang selalu memberitakan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini seolah-olah lagi retak, ya kita tahu sendirilah. Ya media mana, yaitu media Tempo. Tapi udah ya saya buat videonya di channel sebelah, jadi kalian bisa nonton juga di sana. Dan oke, apa pendapat kalian guys tentang Pak Prabowo dan Pak Jokowi, hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Silahkan berkomentar di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.